Halo semua, nama saya Amelia Teresa dari tim 66 Universitas Kristen Petra, jurusan Tax Accounting Angkatan 18. Halo semua, perkenalkan aku Anastasia Rabella dari tim 66 jurusan Desain Interior Universitas Kristen Petra Surabaya angkatan 2018. Halo semua, nama saya Gabriela Wirawan dari tim 66 Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Desain Interior Angkatan 18. Halo semuanya, nama saya Anabel Salina dari tim 66 Universitas Kristen Petrus Surabaya. Saya berasal dari jurusan Desain Interior Angkatan 2018. Halo semua, perkenalkan nama saya Felicia Audrey dari tim 66 jurusan Tax Accounting Universitas Kristen Petra Surabaya angkatan 2018. Jadi, setelah mendengarkan perkenalan dari tim 66, kali ini tim 66 bakal ngenalin kalian tentang Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria yang berada di Surabaya. Lokasi Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria berada di Jalan Kepanjen nomor 4-6, Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60175. Jadi, ada beberapa syarat untuk masuk ke Gereja Kelsapa. Gereja ini terbuka untuk umum, namun untuk bisa masuk, pengunjung diminta untuk melapor terlebih dahulu. Pihak gereja juga dapat menyediakan pendamping untuk memberikan penjelasan tentang seluk-beluk dan sejarah dari gereja ini. Transport menuju gereja. Apabila ingin menuju gereja ini, umat dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Apabila umat memilih untuk menggunakan kendaraan umum, umat dapat menggunakan bis atau kereta yang memiliki pemberhentian terdekat dengan gereja Kelsapa. Jalur bus yang dapat digunakan adalah bus C, DA, DP, LMJ, dan M. Sedangkan jalur kereta yang dapat digunakan adalah KRD Sindro. Keunikan Gereja Kelsapa. Gereja Kelsapa juga dikenal dengan nama Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja ini memiliki nama Belanda yaitu Onze Lieve Vrouw Geboorte. Gereja Kelsapa adalah gereja Katolik tertua yang ada di Surabaya. Gereja ini memiliki desain yang bergaya neogotik karena bentuk gereja ini seperti menara. Gereja ini dapat menampung kurang lebih 3.000 umat. Gereja ini pernah hancur dan terbakar akibat pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah peperangan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Arsitektur Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Bangunan gereja ini memiliki gaya Eropa neogotik yang berciri utama rose window atau jendela berbentuk bundar di setiap sisinya yang memiliki fungsi berbeda. Meski beberapa kali mengalami renovasi, namun arsitektur aslinya tidak mengalami perubahan. Pondasinya terbuat dari 799 tiang kayu galam dari Kalimantan dengan kedalaman 15 meter. Di depan terdapat pintu utama yang diapit patung Santo Petrus dan Paulus. Dua pintu lain terdapat di kanan dan di kiri. Beberapa kaca jendela mosaik warna-warni yang menggambarkan perjalanan Kristus dan muridnya memberikan kesan megah dan religius. Dibalut oleh batu bata klasik Eropa, menara kembar yang menjulang setinggi 15 meter menambah gagah tampak gereja Kepanjen. Atap-atapnya membentuk kubah disertai pilar tinggi hingga 12 meter. Jika dilihat dari atas, bangunan tersebut berbentuk salib. Dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda, W. Wesmas, dan dibantu oleh seorang arsitek berkebangsaan Indonesia, Muljono Wijosastro. Gereja Kepanjen mampu menampung kurang lebih 3.000 jemaat. Ons Lieve Vrouw Geboorte adalah nama Belanda gereja ini. Selain menjadi gereja tertua di Surabaya, sekaligus menjadi saksi bisu aksi-aksi heroik arek-arek Surabaya pada pertempuran tahun 1945. Kemegahan gereja pernah hancur terbakar. Kemudian pada 1950, gereja ini direnovasi secara besar-besaran oleh Romo Bastiansen sekaligus merubah nama gereja menjadi Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Arsitektur Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Pada bagian fasad bangunan,
Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria tampak bata merah yang terekspos pada permukaan bagian luar dinding. Dari gambar side terlihat bentuk dana yang memiliki proporsi atau disebut golden section, sehingga gereja ini memiliki bentuk yang simetris. Bentuk tersebut merupakan ciri dari gaya arsitektur Yunani. Proporsi dalam desain arsitektur merupakan prinsip kesetimbangan visual yang bertujuan untuk membentuk keteraturan rasio di antara unsur pembentuknya. Salah satu proporsi tersebut disebut golden section. Di atas pintu masuk utama terdapat jendela berbentuk lingkaran dengan elemen-elemen radial dengan kaca patri yang merupakan ciri khas dari arsitektur gotik. Elemen kaca berbentuk radial itu disebut rose window. Jendela ini memiliki fungsi untuk memasukkan cahaya matahari dari luar bangunan dan estetika. Secara filosofi, rose window itu disimbolkan sebagai cahaya yang masuk dan menerangi isi hati umat gereja. Pada fasad bangunan terdapat dua menara di mana ujung atasnya dihiasi oleh menara runcing penuh dengan ornamen besi. Masing-masing menara memiliki ketinggian 15 meter, ditambahkan salib setinggi 3,75 meter. Keberadaan menara pada gereja itu difungsikan sebagai isyarat adanya peribadatan di dalam gereja. Sedangkan pada zaman sekarang biasanya diberi lonceng di atas menara tersebut. Bangunan Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria memiliki langgam gotik yang mengandalkan sistem triforium untuk menyangga bangunan dan juga memiliki sistem flying buttress. Bentuk runcing tersebut sangat sering ditemui dalam bangunan ini. Contohnya seperti pada bagian atap dan jendela. Bentuk demikian merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh arsitektur gotik. Sehingga secara tampak pada bagian fasad bangunan sangat terasa kesan dari arsitektur gotik. Pada bagian pertiangan bangunan terdapat kolom yang terdiri dari beberapa kolom-kolom kecil yang dijadikan satu dan menerus ke atas. Hal tersebut dimaksudkan agar bangunan tampak menjulang tinggi ke atas. Dengan filosofi, semakin bangunan itu tinggi akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Selain itu, fungsi dari kolom yang berukuran kecil-kecil itu memberi sense of place atau kesan bangunan yang tampak meninggi. Ada juga kolom-kolom kecil yang fungsinya hanya sebagai hiasan atau merupakan kolom non-struktural, sehingga hanya menjadi ornamen atau hiasan pada bangunan. Bisa juga ada satu kolom besar yang diselubungi kolom-kolom kecil, sehingga kolom besar tersebut merupakan kolom struktural dan kolom kecil itu sebagai kolom non-strukturalnya. Kolom-kolom yang berukuran kecil ini merupakan ciri yang dimiliki oleh gaya arsitektur gotik. Jadi, sekian dari kami mengenai Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya. Kami dari tim 66 mengucapkan terima kasih.